Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Felicia Jennifer dari kelas 10 IPA Nasional. Pada hari ini saya akan membahas mengenai cara menentukan domain dan range pada sebuah fungsi. Sebelum itu, mari kita mereview masalah domains dan range. Domain sendiri adalah daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama, himpunan pasangan berurut relasi R. Nah, saya gambarkan contoh dari domain. Seperti ini. Nah, dari sini kita tahu kalau domains-nya itu adalah 5, 6, dan 7. Nah, lalu kita akan membahas tentang range. Apa itu range? Range adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A. Nah, dari contoh ini kita tahu ya kalau range dari ini adalah 4, 5, dan 6. 7 enggak termasuk karena dia itu tidak memiliki anggota. Karena range sendiri itu bisa kita bilang tidak boleh jomblo dan harus memiliki pasangan. Oke. Saya kasih satu contoh soal. Nah, ini dia soalnya. Relasi A ke B merupakan relasi X kurang dari Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Anggota A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota B ada 1, 3, dan 5. Dari sini kita udah tahu ya kalau domainnya itu semua anggota yang ada di A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu, bagaimana menentukan range? Jadi, mari kita gambar. Nah, ini dia.
Kita tahu ya kalau 1 itu kurang dari 3, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 5. Jadi kita dapat menentukan kalau range-nya adalah 3 dan 5. Kita tahu kalau 1 ini nggak termasuk daerah hasil atau range karena dia tidak memiliki pasangan di anggota A-nya. Untuk menentukan sebuah range harus ada pasangannya, dan dia tidak memiliki pasangan. Nah, itu tadi hanya sekedar review. Dan sekarang kita akan membahas cara menentukan domain dan range dalam sebuah fungsi. Kita harus tahu dulu kalau menentukan domain dan range dalam sebuah fungsi itu kita harus tahu syarat-syaratnya agar fungsi tersebut terdefinisi. Yang pertama ada syarat mutlak. Syarat mutlaknya itu berbunyi bahwa fungsi harus merupakan anggota bilangan real. Lalu ada juga syarat khusus. Syarat khususnya ini ada banyak. Yang pertama, nah ini. Jika Pfx sama dengan Ax per Bx, maka Bx-nya itu tidak boleh dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 ya. Lalu ada jika Fx sama dengan akar dari Ax, maka Ax-nya itu lebih sama dengan dari 0. Lalu ada jika Ax per akar Bx, maka Bx-nya harus lebih dari 0. Lalu ada jika Fx sama dengan Ax jika Fx adalah Ax log Px, maka Ax-nya itu harus lebih dari 0, Bx-nya itu juga harus lebih dari 0, dan juga Bx tidak boleh sama dengan 1. Langsung aja kita ke pembahasan. Soal, kita ambil soal dari halaman 204, nomor 7, yang D ya. Itu soalnya ada
Nah, ini tuh salah satu bentuk fungsi kuadrat ya. Pertama-tama kita itu cukup memindah ruaskan yang dua ini. Jadi, nah jadinya begini. Ini tuh udah yang paling sederhana. Lalu kita bisa mencari domain dan range-nya. Nah, kalau kita lihat fungsi kuadrat ini tuh tidak termasuk dalam syarat-syarat khusus yang kita bahas tadi. Sehingga kita dapat ambil semua bilangan real karena memenuhi fungsi tersebut. Jadinya domainnya itu adalah anggota X merupakan anggota bilangan real. Karena berapapun X yang bilangan real, jika kita masukkan ke dalam fungsi Y ini, maka nilainya akan selalu ada. Nah, untuk mencari Y, kita tuh bisa menggunakan cara yang sederhana. Nah, sini kita tulis dulu. Nah, kita tuh cukup menentukan rumus ini, menulis rumus ini. Itu tuh jadinya nah, dari sini kita dapat nilainya itu 2. Nah, setelah itu yang 2 tadi kita masukkan ke dalam fungsi. Dan berarti nah dari sini kita itu dapatnya -1 ya. Jadi dapat kita tentukan kalau range fungsi tersebut adalah X, di mana X lebih sama dengan dari -1. Nah, pasti kan banyak bertanya-tanya ininya itu dari mana gitu kan. Nah, jadi itu ada cara yang cukup panjang, tapi itu dapat kita tahu asal-usul tanda ini. Nah, itu tuh dari mencari kuadrat sempurna, mencari range dengan kuadrat sempurna. Oke, pertama kita tulis dulu. Ini yang udah kita sederhanakan tadi ya. Nah, lalu kita ubah ke kuadrat sempurna. Nah, ini udah tahu kan caranya itu bagaimana ini tuh dibagi. Ini setengah dari 4X itu dan ini juga setengah dari 4 ini. Lalu dari sini kalau kita uraikan itu tuh bakal ke bentuk semula juga sebenarnya. Nah,
ini tuh kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan X kurang 2 kuadrat dikurang 1 itu sama dengan Y. Jadi satunya ini kita pindah ruaskan juga. Jadinya X kurang 2 kuadrat sama dengan Y tambah 1. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini, kita itu kan harus mengakarkan Y tambah 1 ini ya. Jadi, X kurang 2 sama dengan Y tambah 1. Nah, lalu kita pindahkan ruaskan juga yang 2 ini. Jadinya itu akar Y tambah 1 tambah 2 sama dengan X. Akar Y tambah 1 tambah 2 sama dengan X. Nah, ini tuh jadi berubah akar Y tambah 1 lebih dari 0. Jadi ini tuh dapat dari syarat khusus yang tadi itu, jadi kita inverskan yang ini tadi. Nah, yang bentuknya seperti ini, AX-nya itu lebih dari 0. Nampak di sini aja. Yang ini bentuknya. Tuh. Nah, ini tadi udah kita bahas. Nah, lalu untuk menghilangkan akar ini, kita tuh harus mengkuadratkan. Jadinya, kita kuadratkan ruas kiri dan kanan, sehingga hasilnya Y tambah 1 lebih dari 0. 0 dikuadratkan tetap 0 ya. Nah, kita pindahkan kita pindahkan ruas. Ini jadinya Y lebih dari min 1. Nah, inilah asal-usulnya. Asal-usul tanda ini. Karena ada syarat khusus tadi. Sehingga dapat kita tentukan range fungsinya adalah ini dia. Oke. Selanjutnya kita bahas juga menentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan fx yang B. Itu fungsi mutlak. Ini caranya sebenarnya sederhana. Tulis dulu soalnya. Nah, dari bentuk ini, itu sebenarnya
domainnya itu udah dapat kita tentukan kalau sama seperti bentuk kuadrat tadi, di mana X merupakan bilangan real. Itu karena tidak ada batasan dari domainnya ya. Lalu untuk menentukan range-nya, itu tuh ada bentuk yang gini bentuknya. Nah, begini bentuknya. Itu emang udah bentuk dasarnya. Jadi kalau kita masukkan ke soal tadi, itu nah begini kita dapat menentukan kalau K-nya itu yang ini ya, yang 3. Jadi bisa kita tentukan fx-nya tadi diketahui tadi sama dengan y, berarti y-nya itu karena udah emang bentuk dasarnya dari situ, jadi RF-nya itu adalah begini. Selesai. Oke, jadi dari pembahasan kita yang soal nomor 7 yang bagian B dan D, di sini dapat kita simpulkan kalau menentukan domain itu cara pekerjaannya itu bergantung dengan kondisi fungsi tersebut. Jadi kalau fungsi linear, fungsi kuadrat, dan juga mutlak, itu tuh dapat dipastikan kalau domainnya itu emang seluruh X-nya itu adalah bilangan real. Tapi kalau untuk pecahan, akar, dan juga logaritma, itu tuh berarti diperlukan syarat-syarat khusus untuk menentukan nilai fungsi tersebut agar fungsi tersebut dapat terdefinisi. Dan secara umum, range itu dapat dicari dengan bentuk Y sama dengan fx. Dan dari pembahasan soal, terima kasih.